jelas kalau secara kami sudah memanggil secara khusus 2 kali BPJS dari secara personal untuk menceritakan kronologis, dan kemudian kami sudah memahamkan kembali untuk motor rumah sakit lah, gitu ya. Beliau datang ke kami, ke UGD itu dengan keluhan mungkin nyeri dada, ya. Kemudian ada sesaknya, kemudian dari tim kami melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur. Untuk screening di UGD kami masih menggunakan pemeriksaan antigen, antigen. Jadi pada saat di UGD Rumah Sakit Duren masih memberlakukan pemeriksaan antigen, dan ternyata karena ada keluhan sesak kemarin, ya, dari prosedur yang ada di rumah sakit kita melakukan pemeriksaan antigen dan dinyatakan ini memang seharusnya tidak bisa disampaikan karena ini untuk publik. Tetap kami nyatakan, dinyatakan menjauh positif. Antigen positif, kemudian itu baru bisa dinyatakan sebagai suspek COVID. Jadi belum tentu COVID. Untuk penegakan diagnosa COVID itu harus memakai pemeriksaan PCR atau PCR. Kemarin hasilnya antigen positif jadi suspek. Suspek melihat kondisi dengan gejala-gejala juga kita konsultasi ke BPJS karena semuanya wewenang ada di BPJS. Dengan ada keluhan, istilahnya keluhan jantung itu kan mungkin perlu pengawasan khusus, akhirnya kan memang disarankan untuk rawat inap. Kita mengarahnya ke jantung karena pada saat itu kan nggak mungkin langsung kita melihat ke jantung, tetap harus ada dirawat inap, kemudian kita periksa dan sebagainya untuk menentukan ini kenapa, gitu, diagnosanya gitu. Karena dengan antigen positif sesuai dengan prosedur kita harus merawat inapkan di ruang isolasi. Dari info IGD, pihak keluarga menolak untuk rawat inap di isolasi, karena memang mungkin kondisi ibunya memang pada saat itu memang pada saat itu sudah ada obat yang masuk, fibrinolitik untuk penanganan nyeri dada, jadi dada sebelah kiri itu namanya obat fibrinolitik yang memang harganya nyun sewu agak begitu mahal, dan itu pun kita sudah memberitahukan kepada keluarga. Di awal memang pasien punya BPJS, kemudian karena BPJS kita masukkan aplikasi, biasanya kalau tidak aktif langsung kita sarankan untuk mengaktifkan dengan itu tadi. Kenapa kok tidak aktif? Mungkin pembayarannya belum, maksudnya nunggak dan lain sebagainya, itu memang harus segera diselesaikan agar bisa BPJS itu bisa dipakai. Awal itu memang kita tidak tahu kalau pasien tersebut antigennya positif, jadi memakai BPJS, tapi ternyata antigen positif, jadi itu baru selesai. Jadi aturan itu bisa diklaim COVID kalau PCR atau PCR-nya positif. Dan ini kan belum ada pemeriksaan PCR kalau sama PCR. Dengan harapan nanti kalau beliau tadi dengan kondisi yang ada sudah disarankan rawat inap, kita bisa melengkapi semua pemeriksaan. Kalau hasilnya positif itu nanti misalnya bisa diklaim dengan COVID. Tapi kan hanya dengan antigen positif kita tidak bisa mengembangkan dengan COVID. Jadi seperti itu. Jadi secara umum karena kita belum tahu kalau antigennya positif, kita memang mengarahkan untuk melunasi dari BPJS dengan harapan nanti bisa ditanggung dengan BPJS. Tapi ternyata antigennya positif. Kalau begitu memang harus ada pemeriksaan PCR dan PCR baru kita bisa melakukan ke dana COVID seperti itu. Jadi kemarin karena dia dimondokkan dirawat inap yang isolasi tidak mau tidak mau mereka jadi pasien umum. Jadi kita sudah edukasi ke keluarga juga menyetujui obat yang dimasukkan dengan harga segitu, pasien juga menyetujui. Seperti itu. Jadi catatan di bawah itu BPJS memang sudah ada istilahnya komunikasi dengan keluarga. Kemudian keluarga ke hasil
gitu Mas Irdi. Jadi kami mohon maaf, jadi kemarin di awal itu pada saat pendaftaran memang pada saat itu di aplikasi kami itu memang pasien BPJS. BPJS itu kita tersambung dari pelayanan laborat, bla bla itu semua tersambung. Jadi, aplikasi kami untuk istilahnya kita adalah SIM RS tersambung. Setelah itu karena tadi ada antigen positif dan dia APS tidak mau rawat inap, otomatis pindah ke umum. Nah ini untuk umum dari UGD sudah di aplikasi sudah pindah di umum, tetapi yang ruang terakhir farmasi itu belum merefresh. Jadi masih tulisannya BPJS non PBI. Jadi kami mohon maaf, ini mungkin kesalahan teknis kami, ya, teknis kami pada saat di laborat itu belum di refresh untuk mengubah pasien BPJS non PBI menjadi pasien umum. Jadi mungkin kemarin itu pada saat keluarga minta rincian obat tetap kita berikan, tetapi masih dalam bentuk diizinkan hanya foto saja. Dan di situ masih tertera PBI non BPJS. Nah ini mohon maaf, itu karena memang aplikasi kami, jadi kesalahan teknis kami dari pihak laborat itu belum, farmasi itu belum merefresh kalau ini pelayanannya dari BPJS non PBI menjadi pasien. Jadi kami juga tidak akan misalnya sudah umum kok ini sama BPJS non PBI nanti kita akan ngeklaim 2 kali, tidak. Tetap kita pasien. Mungkin dari kami tidak pelayanan mengklarifikasi. Sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak rumah sakit kaitan persoalan yang mengecewakan keluarga pasien, sudahkah melakukan permintaan maaf secara pribadi maupun ke publik kaitan peristiwa kemarin itu, Bu? Terus nantinya apakah dari pertanggungjawaban ini dari pihak rumah sakit akan mengembalikan uang yang dinilai mengecewakan masyarakat, Bu? Itu, Bu. Terima kasih teman-teman pers yang kemudian sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan bahwa sistem di rumah sakit itu kemudian memang sebagai sebuah sistem. Jadi pasien akan diterima pertama kali di IGD, kemudian sistem itu akan langsung secara otomatis menyambung di mana pasien itu mendapatkan tindakan, termasuk salah satunya adalah mendapatkan obat. Tadi sudah dari Bu Dr. Nur Bejia sudah disampaikan bahwa sistem kami pertama kali diterima adalah sebagai pasien BPJS non PBI, sehingga di semua sistem termasuk di kasir yang merupakan terakhir masih berbunyi seperti itu. Tetapi sebagai dia bayar umum, maka kemudian ini tidak akan kami klaim di BPJS, sudah masuk di rekening penerimaan di tanggal 10 karena kasusnya tanggal 9 malam, sehingga diterima di bendahara penerimaan adalah di tanggal 10-nya. Kemudian kalau bentuk permintaan maaf, kami dari rumah sakit, kebetulan saya pribadi yang kemarin memang menghubungi beliau, putranya beliau Mas Agus, jadi mohon maaf kami disebutkan itu, kami sudah berkonfirmasi. Terus terang memang karena kita sebuah sistem, saya sudah meminta maaf secara kelembagaan, secara pribadi dan secara kelembagaan ke Mas Agus, dan Mas Agusnya juga sudah bisa menerima penjelasan yang kami berikan begitu terkait dengan dari dia punya pasien dari punya BPJS non PBI kemudian harus membayar karena kasusnya tadi secara rekomendasi kemudian harusnya memang rawat inap, tapi karena beliaunya pertimbangan orang tua sudah sepuh, ketika kemudian nanti dimasukkan nanti kemudian akan semakin memperparah kalau versi beliau. Tetapi setelah mendapatkan terapi yang tadi mampu, memang ada satu jenis obat yang memang harganya agak luar biasa begitu ya, dan dari keluarga memang sudah menyetujui dan sudah tahu kalau ada obat itu, sehingga saat masuk jam 6:30 kemudian dibawa pulang jam 10 itu memang kondisi pasien sudah dalam kondisi lebih baik begitu. Jadi artinya memang kami juga mohon maaf atas kemudian sistem yang belum berjalan sebagaimana harapan kita, harusnya begitu umum langsung jebret umum begitu ya, tapi ternyata kemudian belum bisa terlaksana sehingga masih ada kata BPJS non PBI nempel di sana begitu. Makanya karena kemudian nempel itu begitu kemudian rinciannya sebetulnya sudah kami sampaikan juga akhirnya setelah kemudian pasien melakukan pembayaran,
beliaunya sudah terima. Kemarin saya pastikan bahwa kemudian panjenengan sudah menerima begitu ya, kemudian sudah begitu ya, pada akhirnya dan kebetulan memang beliau yang menerima. Dan satu lagi bahwa untuk pembayaran di rumah sakit, karena mengingat rumah sakit kami ini adalah rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah yang kemudian melayani masyarakat dari berbagai lapisan, sehingga kami dari keuangan itu sudah ada pembayaran cash dan transfer. Jadi kami bisa melakukan dua-duanya dan itu sudah berjalan, bukan hanya pada bulan ini, sudah kemarin-kemarin dan sudah banyak yang menggunakan. Jadi kami tidak mempersulit. Intinya begitu ya, ketika pasien mempunyai cash kami terima cash, ketika kemudian transfer juga kemudian kita izinkan. Jadi itu mungkin yang kemudian saya sampaikan terkait dengan pasien ini begitu ya harapannya, dan beliaunya juga sudah menerima di akhir pembicaraan begitu ya. Dan terima kasih masukannya, kami anggap apa yang kemudian disampaikan oleh beliau adalah masukan yang luar biasa buat rumah sakit ke depannya, karena harapannya bahwa rumah sakit ini kemudian akan menjadi rumah sakit rujukan. Kita tidak berharap bahwa masyarakat kemudian sakit, tetapi ketika kemudian takdirnya harus sakit, harapannya rumah sakit kita kemudian bisa menjadi pilihan dari masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi begitu. Mengapa kemarin malam tidak boleh pembayaran via ATM, Bu? Jadi sekali lagi kami sampaikan kalau secara aturannya begitu ya, jadi kami itu menerima. Hanya mungkin kalau kami sudah klarifikasi ke bagian depan kasir yang kemudian menangani begitu ya. Jadi kronologis ceritanya seperti apa. Kalau kemudian memang ada sedikit kesalahpahaman, tapi sebetulnya memang sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Tapi kok akhirnya muncul dengan pembayaran cash, lalu yang kemudian dari kasir tidak mengetahui. Tetapi kami sudah melakukan pembinaan kepada kasirnya, ke depan akan bisa memberikan pelayanan lebih bagus. Dan kemudian sekali lagi bahwa pembayaran via transfer bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah dari kemarin-kemarin itu sudah banyak pasien yang membayar juga via transfer. Jadi bisa, jadi bukan berarti tidak bisa. Jadi mungkin ada kesalahpahaman di hari itu gitu ya, di hari itu dengan petugas dan juga keluarga pasien. Bu, kira-kira petugas yang di hari itu bertugas, apakah nantinya akan diberi sanksi khusus dari pihak rumah sakit, Bu? Kalau itu nanti kami serahkan kepada hukum. Yang jelas kalau secara kami sudah memanggil secara khusus 2 kali, begitu dari secara personal untuk menceritakan kronologis, dan kemudian kami sudah memahamkan kembali untuk motor rumah sakit ya. Motor rumah sakit untuk kemudian dijalankan dengan 5S, dengan kemudian sahabat bicara sehat begitu ya, kemudian itu kemudian kita sampaikan ke mereka. Jadi secara khusus sudah ada Bu, lantas dari pihak rumah sakit apakah nantinya akan menjenguk pihak pasien yang kemarin sempat dirawat di sini, dan kondisinya saat ini update terbarunya seperti apa, Bu? Kami sudah telepon sama beliau putranya begitu ya. Kalau beliaunya malah kemudian bilang begini, ketika kemudian saya tawarkan dulu, enggak Bu, nanti enggak, kemudian malah yang penting hari ini kita sudah berkomunikasi begitu ya. Jadi kondisinya sudah menelpon. Jadi saya menelpon itu dari Sabtu sore ya. Sabtu sore itu kemudian saya melakukan interaksi dengan beliau. Kemudian kalau dari beliaunya nggak usah saja Bu begitu ya. Jadi ini ya karena tadi ternyata setelah mendapatkan terapi beliau kondisinya, kalau kemudian saya tanya begitu ya, memang sudah 2 minggu merasakan gejala itu. Datang di UGD setengah 7 setelah masuk obat yang kemudian memang harganya lumayan ya Bu. Harganya agak lumayan. Itu dan beliaunya tahu 4 juta ya itu untuk 1 kali masuk itu, dan itu memang dimasukkan infus ya. Jadi begitu infusnya habis, makanya ketika ibunya dibawa pulang itu kan ketika kondisi infusnya sudah habis, baru kemudian dibawa pulang. Memang kondisinya sudah lebih segar, lebih baik ya. Bu, terakhir dari saya, pembelajaran apa yang didapat pihak rumah sakit? Akankah dari pihak rumah sakit mengembalikan uang yang sempat dibayarkan secara kesannya kok makso kemarin gitu? Sudah sesuai kita memang di awal sudah kan tidak boleh via ATM itu, Bu. Itu kan kesalahan dari pihak rumah sakit, bukan dari pihak pasien ya, Bu. Pembelajaran apa yang didapat pihak rumah sakit, Bu? Kalau pembelajaran
kehadirannya jelas ya. Kami anggap ini adalah masukan dari masyarakat begitu ya. Kami welcome terhadap masukan-masukan dari masyarakat apapun itu demi kebaikan untuk pemberian pelayanan ke depannya. Karena sekali lagi kita adalah melayani masyarakat gitu. Makanya begitu kemudian ada kasus, kami langsung mengevaluasi bersama dengan tim apa yang kemudian terjadi kesalahan di sana. Kami kemudian akan menganalisa lagi begitu ya terkait dengan kebijakan. Kebijakan ini sudah ada, bukan diadakan. Jadi jauh sebelum ini rumah sakit itu sudah menerima pembayaran via transfer dan juga cash. Karena sekali lagi lapisan masyarakat ada yang memang tidak bisa lewat transfer dan harus cash. Ada juga yang kemudian memang era sekarang sudah pakai transfer. Jadi kedua-duanya sudah kita akomodir. Sekali lagi ketika kemudian tadi ada kesalahan sedikit, itu kami evaluasi ulang. Kami tidak menyalahkan pasien. Jadi kami sudah meminta maaf kepada keluarga atas ketidaknyamanan gitu ya. Kalau terkait dengan tarif, kami tidak bisa mengangkat dalam artian karena tarifnya sudah ada. Gitu. Jadi tarifnya sudah sesuai dengan yang dipergubkan. Semua ada di pergub. Gitu. Jadi kalau kemudian terkait dengan tarif, ya tadi kami sudah tidak bisa terkait dengan kemudian kebijakan selanjutnya, kami tetap akan berkoordinasi dengan takdir. Tetapi secara internal pembinaan sudah kami lakukan. Bagaimana kemudian pembinaan internal ini. Jadi kami anggap itu sebagai masukan, sebagai cinta dari masyarakat kepada rumah sakit, gitu ya. Harapannya bahwa ke depan rumah sakit akan menjadi lebih baik. Itu yang kemudian kita harapkan bersama.